Oleh karena itu ada sebuah athar dari Al Hasan Al Basri yang berkaitan dengan ayat ini, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Subayh, syaka rajulun ila Al Hasan al-judubah faqala lahu istaghfirillah. Ada seseorang datang kepada Al Hasan Al Basri mengeluh tentang kondisi kekeringan yang menimpa mereka. Maka Al Hasan berkata, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Wa syaka akhar ilaihi al-faqr faqala lahu istaghfirillah. Kemudian ada lagi orang lain yang datang, namun keluhannya berbeda. Kali ini dia mengeluhkan akan kondisinya yang miskin. Maka Al Hasan Al Basri berkata kepadanya, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Wa qala lahu akhar, dan datang orang yang lain, orang yang ketiga berarti, ud'ullah ayarzuqani walada. Nah, dia mengeluh karena belum juga dikaruniai anak. Berdoalah kepada Allah agar dia menganugerahkan anak kepadaku. Apa kata Al Hasan? Istaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah. Ini orang yang ketiga. Orang yang keempat, wasyaka ilahi akhar jafafa bustani. Yang keempat ini mengeluh karena kondisi kebunnya gagal panen. Karena apa? Ya karena kering, enggak turun hujan. Maka Al Hasan Al Basri juga berkata kepadanya, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Akhirnya murid-muridnya Al Hasan Al Basri yang memperhatikan hal ini, mereka bertanya kepada Al Hasan Al Basri, ya. Maka Al Hasan Al Basri menjelaskan kepada muridnya, kan muridnya tanya, kenapa kok jawabannya sama semua, sedangkan permasalahan mereka beda-beda. Ya, setiap ada yang minta nasihat yang sama, istighfirillah. Ya, beristighfarlah kepada Allah. Maka kata Al Hasan Al Basri, ma qultu min indi syai'an, inna Allah ta'ala yaqul fi surati Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nah, dibacakan surat tadi. Surat Nuh ayat yang ke-10 sampai 12. Iya. Jadi beliau berdalil dengan hal ini. Kata beliau, aku sama sekali tidak berpendapat dengan pendapat pribadi. Jadi fatwanya tadi bukan dari pendapat pribadi, tapi itulah yang Allah sebutkan di surat Nuh. Mohonlah ampunan kalian kepada Allah, maka Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian, dan Allah akan memperbanyak harta kalian. Allah juga akan memperbanyak anak keturunan kalian. Allah juga akan mengadakan untuk kalian kebun-kebun yang indah, dan juga di dalamnya terdapat sungai-sungai, karena setiap ada kebun pasti butuh pengairan. Ya. Benarlah apa yang dinasihatkan oleh Al Hasan Al Basri, ya. Nah, tentang keutamaan istighfar ini. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di ayat setelahnya jadi ada faedah juga dari ayat ini bahwa istighfar itu solusi dari segala permasalahan, ya. Solusi dari segala permasalahan. Makanya seseorang hendaknya berusaha untuk beristighfar dengan cara yang baik, memohon ampunan kepada Allah dengan cara yang terbaik, bertobat dengan baik, ya, dan betul-betul mengenali apa dosa dan kesalahan yang telah dia lakukan. Maka dengan demikian insyaallah, ya, pasti Allah akan memberikan kepadanya solusi, ya, seperti itu yang dituntunkan di dalam ayat ini. Istighfar itu bisa menghilangkan masalah yang kita hadapi, ya, dan Allah Maha tahu dengan istighfar kita. Kemudian yang diajak untuk beristighfar oleh Nabi Nuh
Kalau kita lihat siapa? Kaumnya yang kafir, kaumnya yang masih kafir, belum beriman mereka. Ya, tapi di sini dijelaskan bahwa kalau mereka beristighfar, mereka akan diberikan berbagai macam kenikmatan duniawi. Ya, berarti kalau orang kafir saja diberikan berbagai kemudahan duniawi, jika mereka beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, bagaimana lagi kalau istighfar itu yang diucapkan oleh seorang mukmin, orang yang sudah beriman. Ya. Nah, tapi ternyata kaumnya Nabi Nuh tetap tidak mau istighfar. Ya, walaupun sudah dijanjikan, diiming-imingi dengan ganjaran duniawi. Nah, ini menunjukkan kepada kita betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang bermaksiat ya kemudian bertaubat, maka bukan hanya dosa-dosa yang dihapuskan, tapi juga akan diberi bonus berupa berbagai kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang yang istighfar tersebut di dunia dan di akhirat kelak. Nah, hadza siratun mustaqim.